Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alki Alfreda Salsabila Suci dengan NIM 12429 dari kelas AKT 22. Di sini saya akan membahas laporan keuangan dari usaha saya yang bernama Ungu Bites. Jadi Ungu Bites ini adalah usaha kuliner yang menjual makanan ringan berupa bola ubi ungu. Usaha ini dimulai dari bulan Juni 2025 dan dijalankan selama 1 bulan. Modal awal usaha saya berasal dari dua pihak. Yang pertama ini ada modal investor dari Ibu Monika, yaitu 20 juta rupiah. Lalu yang kedua, modal saya sendiri 19.434.000 rupiah, 333.000 rupiah. Lalu karena modal saya belum cukup, jadi saya meminjam ke bank seharga 10 juta 725.000 rupiah dengan bunga 5% per bulan. Jadi total modal saya 50.159.333 rupiah. Lalu di bulan Juni saya memproduksi total 6.000 bola ubi atau 6.000 pieces. Dari jumlah itu saya berhasil terjual 5.500 pieces. Harga per piecesnya itu 1.000. Jadi, total pendapatan penjualannya adalah 5.500 dikali sama dengan dikali 5.500 dikali 1.000, jadi totalnya 5.500.000 rupiah. Sisa 500 pieces tidak terjual dan dihitung sebagai persen akhir. Nilainya saya masukin ke laporan posisi keuangan. Selanjutnya ini ada COGS. Jadi di sini ada bahan baku, ada ubi ungu, tepung tapioka, tepung maizena, gula pasir, baking powder. Ini kebutuhan yang saya butuhkan. Ini harga per kilonya. Ini total harganya. Lalu total bahan bakunya ini 990.000 rupiah. Bahan baku ini untuk membuat satu bola ubi itu 180 rupiah. Jadi 5.500 pieces dikali 180 itu hasilnya 990 rupiah. Ini saya catat sebagai COGS. Sisanya yang 500 itu saya kali 180. Jadi hasilnya ini 90.000. Saya catat sebagai inventory saya. Lalu selanjutnya ini ada gaji karyawan atau sales expense. Jadi di usaha ini saya punya satu karyawan tetap yang bekerja selama 21 hari dalam 7 jamnya per hari. Jadi total jam kerjanya di sini 147 jam. Dan juga UMR di Bekasi tahun 2025 itu sekitar 5.690.752 rupiah per bulannya, atau sekitar 33.874 per jamnya dan 270.988 hari per harinya. Jadi 147 dikali 33.770 rupiah, hasilnya ini 4.979.408 rupiah. Ini adalah gaji untuk karyawan saya. Lalu di sini ada equipmentnya. Di sini ada gerobak, kompor gas, tabung gas, wajan, baskom, ada tulen, meja lipat, etalase kecil. Ini ada jumlah unitnya, ini ada harga satuannya, ini total harganya. Ini penyusutannya, jadi total equipmentnya ini kan 4 juta. Jadi penyusutannya ini 4 juta dibagi 60 bulan atau 5 tahun, jadi harganya ini jadi totalnya 66.667. Lalu di sini ada supplies ini ada kemasan plastik, minyak goreng, sarung tangan, sendok plastik, penjepit, tisu, dan lap serbaguna. Ini jumlahnya, ini harga satuannya, ini totalnya. Jadi total suppliesnya ini 725.000.
Lalu di sini ada biaya lain-lain, ada sewa tempat, listrik, air, transportasi, promosi. Ini jumlahnya dan ini totalnya 2 juta. Lalu di sini ada operating expense. Di sini ada rent expense-nya 1 juta, utilities expense-nya 300.000, cleaning supplies expense-nya 200.000, advertising expense-nya 300.000, salaries expense-nya 4 juta 979.408 packaging supplies expense-nya 450.000, miscellaneous expense-nya 2 juta, transportation expense-nya 400.000, miscellaneous supplies expense-nya 75.000, depreciation expense-nya 66.667. Jadi total operating expense-nya ini 9.771.075 rupiah. Dan di sini juga ada laporan unit yang terjual pada bulan Juni. Di minggu pertama ini terjual segini 1.270, minggu kedua 1.311, minggu ketiganya 1.247, minggu keempat 1.244, minggu kelimanya 428. Lanjut, saya akan membahas income statement-nya. Jadi di sini ada sales ada sales revenue-nya 5.500.000, terus ada less COGS-nya 900.000. Jadi total sales revenue ditambah dikurang less COGS-nya ini sama dengan 4.600.000. 4.600.000 ini adalah hasil gross profit. Lalu ada operating expense. Di sini ada selling expense. Di selling expense ini ada advertising expense-nya 300.000, transportasi expense-nya 400.000, packaging supplies expense-nya 450.000. Jadi totalnya ini total selling expense-nya ini 1.150.000. Lalu ada administrative expense. Di sini ada salaries expense-nya dengan total 4.979.408 rupiah. Lalu ada rent expense-nya 1 juta, utilities expense-nya 300.000, cleaning supplies expense-nya 200.000, miscellaneous supplies expense-nya 75.000, miscellaneous expense-nya ini 2 juta, depreciation expense-nya 66.667 rupiah. Jadi total administrative expense ini 8.621.75 rupiah. Oh ya, hasil selling expense ini ditambah semuanya sama maksudnya hasilnya segini. Terus administrative expense-nya juga sama kayak selling expense, semuanya dijumlahin jadi hasilnya segini. Lalu bawahnya ada total operating expense-nya 9.771.75 rupiah. Hasil selling expense sama administrative expense-nya ditambah, jadi hasilnya total operating expense. Lalu ada operating loss-nya ini 5.171.075. Ini dapatnya dari gross profit dikurang total expense-nya, jadi hasilnya operating loss. Lalu sini ada other expense, interest expense-nya 500.000, total other expense-nya 500.000, terus net loss-nya 5.671.75. Ini dapatnya dari operating loss dikurang total other expense. Jadi hasil ini hasil dari net loss. Selanjutnya statement of return earnings. Karena bulan pertama saldo awal return earnings-nya itu 0, lalu dikurangin net loss. Net loss tadi sebesar 5.671.075 rupiah. Maka ending return earnings-nya ini 5.671.075. Oh ya, ini less dividends-nya 0. Lanjut ke statement of financial position. Di sini ada non-current asset, ada property, plant, and equipment. Ini equipment-nya pejuta,
Terus list accumulated depreciation-nya 66.667. Jadi total PPE-nya ini 3.933.333 rupiah. Lalu di sini ada current asset, ada cash sebesar 39.739.925 rupiah. Ini cash tersisa ya. Terus ini ada inventory finished goods sebesar 90.000, ada cleaning supplies-nya 200.000, packaging supplies-nya 450.000, miscellaneous supplies-nya 75.000. Jadi total current asset-nya ini 40.554.925 rupiah. Ini total asetnya ada 44.488.258 rupiah. Ini total aset dapatnya dari total PPE ditambah total current asset. Selanjutnya ada equity and liabilities. Di sini ada equity. Ini ada owner capital punya saya sendiri 19.434.333 rupiah. Lalu ada investor capital Ibu Monica sebesar 20 juta. Lalu return earnings net loss 5.671.000 rupiah 75 rupiah. Jadi total equity-nya 33.763.258. Lalu non current liabilities ini bank loan, karena tadi kan aku maksudnya saya tadi minjem ke bank 10.725.000. Jadi total non current liabilities-nya 10.725.000. Total equity and liabilities-nya 44.488.258 rupiah. Jadi ini dapatnya dari total equity ditambah total non current liabilities. Jadi hasilnya equity and liabilities. Jadi hasilnya balance. Jadi dari laporan keuangan ini bisa kita lihat bahwa usaha mengalami kerugian di bulan pertama, namun semua transaksi sudah dicatat dengan benar dan laporan keuangan tersusun secara balance. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.